Dari kasus ini guys, aku bisa nilai kalau K-popers sudah semakin banyak yang menjadi fanatik, sudah semakin banyak yang menjadi barbar. Walaupun lagi sekali aku tekanin, nggak semua K-popers itu barbar, dan nggak semua K-popers itu fanatik. Tapi karena kita adalah satu komunitas, yaitu komunitas pecinta K-pop, mau nggak mau kita yang selama ini mencintai K-pop dengan damai, yang memang suka sama K-pop karena musiknya, karena talentnya, bukan karena war-nya, kita jadi kebawa. Dan semakin lama dibiarin ini, semakin nggak baik akibatnya. Ini bukan tentang aku guys, tapi aku udah ngeliat faktanya, kalau udah banyak yang jadi korban. Bahkan beberapa teman influencer aku juga cerita langsung sama aku, mereka udah jadi korban. Ada yang sampai udah tutup bisnis karena hinaan, bulian, fitnahan K-popers barbar, dan beritanya juga sempat trending di Twitter. Belum lagi banyak K-pop content creator yang bilang kalau mereka sekarang jadi takut untuk ngebahas suatu isu karena sensitif dan K-pop fans gampang marah, gampang nyerang. Aku jadi ingat waktu salah satu temen aku, K-pop content creator itu, waktu dia bilang dia pengen bahas isu tentang Jennie Lazy. And you know what happened next? Ketika aku diserang untuk yang pertama kali di tahun 2018, orang ini bilang ke aku, sumpah ngeri banget, gue nggak jadi upload, gue nggak jadi naikin konten dimana gue bahas Jennie Lazy. Ini aku udah selesai edit video dimana aku ngebahas performance tentang Jennie, tapi ngeliat kamu dihujat kayak gitu, aku nggak jadi upload, kata dia. Kontennya nggak jadi naik. Aman sih, nggak diserang. Tapi apakah dia ngerasa bebas untuk berpendapat? Enggak. Dia takut. Terus kalian, K-popers fanatik ini dengan bangganya, wow rasain, makanya jangan berani-berani sama kita. Nanti kita serang, kita hujat, kita serbu, sampai tutup account, sampai tutup bisnis, sampai jatuh, sampai nggak ada lagi yang suka, sampai nggak bisa ngasihin duit, sampai mati, sampai bunuh diri, sampai apa lagi? Dengan bangganya menjatuhkan orang. Itu bukan sesuatu yang normal loh guys. Menyerang, menghujat orang-orang, rame-rame menggiring opini untuk membenci orang tersebut karena misalnya satu perbedaan yang tidak disetujui, itu dianggap normal. Dan balik lagi yang disalahin adalah orang ini. Ya harusnya dia kan nggak ngomong kayak gitu. Kenapa yang nggak disalahin adalah mindset berpikir K-popers barbar ini, yang memaksa orang untuk setuju dan sependapat dengan cara apapun, yang ngerasa ngebela idolnya dan berhak untuk menjelek-jelekan orang lain sampai ke titik terendah, injek, kalau bisa mati-mati deh. Coba deh pikir. Jujur aku miris. Aku pecinta K-pop, tapi sekali lagi aku cinta komunitas K-pop yang bisa menerima perbedaan, yang gak suka war, yang cinta damai, yang tidak suka menjatuhkan orang lain. Karena ini sudah keterlaluan menurut aku. Dan menurut banyak orang, bahkan orang di luar komunitas K-pop juga bilang, ngeri banget ya komunitas lo. Untung gue nggak K-pop-K-popan. Gila ya K-popers sekarang. Sekolah nggak sih mereka tuh bener-bener kayak nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Apa-apa hujat, apa-apa hina. Jujur aku sebagai K-popers yang pernah ngejelasin nggak semua K-popers kok gitu. Itu kayak ngerasa omongan aku tuh jadi udah nggak relevan lagi sekarang. Karena bener-bener separah itu. Apa yang seharusnya benar dan tidak jadi masalah disalahkan. Apa yang seharusnya salah dibenarkan. Itu adalah ciri-ciri komunitas yang toksik. Dan aku gak akan ngebiarin ini terjadi terus-menerus. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengambil jalur hukum. Sebenarnya ini bisa dibawa ke jalur hukum itu karena udah memenuhi unsur di pasal itu sendiri. Karena kemarin kan Natia kan sempat sharing ya beberapa contoh komen yang dianggap kelewatan. Nah setelah kita pelajari memang termasuk dalam unsur pasal yang ada tentang mengatur tentang ITE. Terkhususnya itu tuh di pasal 27 ayat 3 itu kan mengatur tentang penghinaan. Ya kan ada juga pencemaran nama baik di situ. Nah, kemudian ada lagi pasal 29 yang isi itu tentang ancaman kekerasan, di mana ancaman kekerasannya itu harus ditujukan secara pribadi. Nah, melihat dari contoh komen yang kemarin Natia kasih, itu sudah menjurus ke arah pribadi. Karena menyerang Natia secara pribadi itu juga ada
udah memasuki unsur-unsur yang bisa kita laporkan gitu ke pihak yang berwajib, yang kayak untuk melindungi kan nantinya juga warga negara Indonesia yang berhak dilindungi secara hukum gitu. Sekarang ini ya proses yang kita lakukan ini kan ngumpulin bukti gitu, bukti-bukti yang ada, komen-komen, kemudian juga kemarin beberapa ada email yang langsung masuk ke emailnya Natia sendiri pribadi, dan email itu benar-benar isinya memenuhi unsur pasal itu sendiri gitu. Jadi kita kemarin sempat kaget bahwa ada banyak banget orang yang belum paham nih sama undang-undang ITE gitu, sampai mereka bisa nulis kayak kalimat seperti itu gitu. Bahkan ada pengancaman suruh bunuh diri di situ kan. Ada beberapa juga yang mengatakan dengan kata-kata yang tidak pantas seperti kata-kata hewan seperti itu. Dan ajakan-ajakan untuk membuli itu juga sebenarnya tidak dibenarkan gitu. Karena ada beberapa yang bilang yuk kita serang, yuk komen gitu. Nah, itu juga termasuk unsur dari cyberbullying itu sendiri gitu. Karena ada unsur mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Selain mengajak juga, itu ada juga unsur-unsur yang di cyberbullying itu sendiri untuk menyediakan lahan. Seperti itu, kayak membuat konten video, nanti di bawahnya ayo kita komen nih apa yang di bawah ini, seperti itu kan. Betul. Itu kan selain mengajak, membuat konten, menyediakan media, menyediakan tempat untuk perundungan itu sendiri, seperti itu. Betul. Yap, itu dia. Setelah semua yang terjadi, dengan berbagai pertimbangan, dengan berat hati, aku memutuskan ya untuk mengambil keputusan ini. Ini sekali lagi aku tekanin ya guys, bukan buat drama, bukan buat masalah ini jadi lebih besar atau lebih lama lagi. Aku juga sama sekali nggak suka ini masalah berlarut-larut. Tapi kalau nggak dengan jalan ini, ya komunitas K-pop kita akan semakin negatif jadinya, semakin toksik, semakin melenceng. Dan ya aku nggak mau hal itu terjadi gitu. Karena aku percaya banyak K-popers di luar sana juga yang positif, yang cinta damai, yang bisa nerima perbedaan pendapat, dan bisa ngelihat hal secara objektif. Nah sekarang tinggal kalian mau pilih yang mana, mau jadi yang mana, mau jadi yang seperti apa. Nah kalau sampai pada saat video ini dipublish, dan kalian masih ngelihat ada yang aneh-aneh, ada yang nyeleneh, ada yang masih keterlaluan gitu ya, kurang ajar, nggak usah dibales, nggak usah dilawan, karena menurut aku percuma. Kalian tinggal capture aja, tinggal screenshot, dan tinggal kasih tahu ke aku. Stay healthy guys, bye!